Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas jenis-jenis reksadana berdasarkan tingkat resikonya, bagaimana cara saya membeli reksadana, tips memilih reksadana, apa yang akan terjadi apabila aplikasi tempat kita menabung reksadana mengalami permasalahan, serta bagaimana cara kita melihat bukti kepemilikan reksadana kita melalui aplikasi Akses KSEI. Sebelum saya memutuskan untuk berinvestasi di reksadana, saya akan tentukan terlebih dahulu jangka waktu investasinya. Berdasarkan tingkat resikonya, reksadana dibagi menjadi 4, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Di sini saya akan mengklasifikasikannya berdasarkan tingkat resiko, imbal hasil, pergerakan, target, serta alokasi aset yang dimiliki oleh suatu produk reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang. Untuk reksadana pasar uang sendiri memiliki tingkat resiko yang rendah. Imbal hasil yang dihasilkan juga rendah, pergerakannya juga relatif stabil, dan cocok untuk jangka waktu investasi di bawah 1 tahun. Reksadana pasar uang sendiri biasanya dialokasikan ke dalam deposito berjangka, sertifikat Bank Indonesia, serta instrumen pasar uang rendah resiko lainnya. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Untuk reksadana pendapatan tetap sendiri memiliki tingkat resiko yang relatif lebih moderat, memberikan imbal hasil yang menengah, pergerakan yang relatif stabil cenderung fluktuatif, dan jangka waktu investasi berkisar antara 1-3 tahun. Untuk alokasi aset yang ada di reksadana pendapatan tetap sendiri biasanya dialokasikan di instrumen obligasi negara ataupun korporasi serta sukuk. Yang ketiga, reksadana campuran. Untuk reksadana campuran sendiri memiliki tingkat risiko yang moderat sampai cukup tinggi serta memberikan imbal hasil menengah sampai cukup tinggi dan pergerakan yang sedikit fluktuatif sampai fluktuatif, serta jangka waktu ideal untuk berinvestasi di reksadana yaitu di atas 5 tahun. Sedangkan untuk alokasi asetnya sendiri berisi saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya. Yang keempat, reksadana saham. Untuk reksadana saham sendiri memiliki tingkat risiko yang tinggi, memberikan imbal hasil yang cukup tinggi, serta pergerakan yang sangat fluktuatif, dan jangka waktu investasi yang ideal untuk berinvestasi di reksadana saham adalah lebih dari 5 tahun. Alokasi aset pada reksadana saham sendiri berada di saham dan instrumen pasar uang yang rendah risiko. Intinya adalah semakin tinggi imbal hasil yang kita dapatkan dari suatu instrumen investasi, maka semakin tinggi juga tingkat resiko yang harus kita terima ke depannya, atau istilah kerennya high risk high return and low risk low return. Setelah memutuskan jangka waktu investasi dan tingkat resiko dari diri kita masing-masing, sekarang bagaimana cara saya memilih reksadana? Dalam memilih reksadana, biasanya saya melihat 3 indikator penting. Yang pertama adalah CAGR atau Compound Annual Growth Rate. CAGR sendiri adalah tingkat rata-rata pertumbuhan tahunan dari suatu investasi dalam rentang periode tertentu. Untuk rumus perhitungan dari CAGR sendiri adalah nilai akhir dibagi dengan nilai awal, lalu hasilnya dipangkatkan 1, kemudian dibagi jumlah tahun, kemudian dikurangi 1. Dari CAGR ini, kita bisa mengetahui rata-rata return dari suatu produk reksadana dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian yang ketiga, total AUM atau Asset Under Management. AUM atau dana kelolaan reksadana yang tinggi menunjukkan bahwa reksadana tersebut banyak dibeli oleh para investor. Hal ini harus kita perhatikan karena menurut aturan OJK nomor 23 POJK nomor 4 tahun 2016 tentang reksadana, jumlah minimal AUM suatu produk reksadana adalah 10 miliar. Apabila nilai AUM atau dana kelolaan reksadana tersebut kurang dari 10 miliar, maka produk reksadana tersebut akan berpotensi dilikuidasi atau dibubarkan. Yang kedua, saya akan melihat besaran expense ratio dari suatu produk reksadana. Di video sebelumnya, saya sempat sedikit membahas apa itu expense ratio dari suatu produk reksadana. Secara sederhana, expense ratio merupakan biaya yang akan dibebankan ke para investor yang membeli reksadana tersebut. Jadi sebisa mungkin kita pilih produk reksadana yang memiliki nilai expense ratio yang kecil. Biasanya produk reksadana yang memiliki expense ratio yang kecil merupakan produk reksadana yang dikelola secara pasif, kecuali reksadana pasar uang ya. Karena reksadana pasar uang sendiri, si perusahaan manajer investasi tidak terlalu sering
dalam melakukan rebalancing aset deposito yang ada di produk reksadana pasar uang miliknya. Berikut langkah-langkah cara saya membeli reksadana dengan menggunakan fitur Robo-Advisor pada aplikasi Bibit. Sebelum kita membuat portofolio dengan menggunakan Robo-Advisor, kita harus tentukan terlebih dahulu tujuan investasi kita serta jangka waktu investasinya. Setelah itu, kita bisa klik tombol tambah baru pada aplikasi Home Bibit, lalu pilih menu Bibit Goals. Pada menu Bibit Goals ini akan berisi banyak tujuan investasi yang akan membantu kita merealisasikan target keuangan kita, seperti target membeli kendaraan baru, liburan, menikah, membeli rumah, dan target keuangan lainnya. Setelah kita menentukan target keuangan yang ingin kita capai, kita beri nama terlebih dahulu portofolio kita. Lalu isikan target nominal uang yang ingin dicapai serta jangka waktu investasinya. Setelah terisi semua, langsung klik tombol mulai investasi sekarang. Kemudian pilih ikuti rekomendasi Robo. Atau kalau pengetahuan kita mengenai investasi sudah bagus, maka kita bisa pilih reksadana sendiri. Dalam video ini, saya akan mengklik rekomendasi Robo dan akan muncul alokasi portofolio ke dalam 3 jenis reksadana yang berbeda. Apabila pilihan reksadana dari Robo-Advisor tidak sesuai dengan profil risiko kita sendiri, maka kita dapat menggantinya dengan cara klik reksadana yang ingin kita ganti. Lalu klik Discover More yang ada di bagian bawah, kemudian masukkan filter yang kalian inginkan. Di sini saya memilih untuk mencari return RDPU atau reksadana pasar uang yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Lalu klik tombol terapkan dan akan muncul hasil sortiran reksadana pasar uang dengan return tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Selain mengganti reksadana pasar uang yang direkomendasikan oleh Robo-Advisor, saya juga mengganti pilihan reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Untuk reksadana pendapatan tetap, saya memilih Sukor Invest Syariah Sukuk Fund, sedangkan untuk reksadana saham, saya memilih BNP Paribas Serikahati. Kenapa saya memilih reksadana saham Serikahati ketimbang Sukor Invest Equity Fund? Padahal secara return, Sukor Invest Equity Fund memberikan return yang lebih tinggi ketimbang reksadana BNP Paribas Serikahati. Itu karena reksadana Sukor Invest Equity Fund memiliki nilai expense ratio yang tinggi daripada reksadana BNP Paribas Serikahati. Jadi itulah kenapa saya lebih memilih reksadana saham BNP Paribas Serikahati, karena expense ratio dari BNP Paribas Serikahati lebih rendah. Setelah kita memilih reksadana yang sesuai dengan profil risiko kita, selanjutnya kita cukup melakukan nabung rutin setiap bulannya. Pada aplikasi Bibit sendiri tersedia banyak pilihan metode pembayaran, seperti pembayaran melalui e-wallet maupun transfer bank. Setelah kita melakukan pembayaran pembelian reksadananya, maka pembelian kita akan diverifikasi oleh perusahaan manajer investasi, dan kita cukup menunggu dengan santai kurang lebih 1 hari kerja sampai reksadana tersebut tercatat di akun KSEI kita. Perlu diketahui, proses 1 hari kerja ini bisa terjadi apabila kita melakukan pembelian reksadana sebelum jam 1 siang. Apabila kita membeli reksadana setelah jam 1 siang, maka proses yang dibutuhkan sekitar 2 hari kerja. Selanjutnya, saya akan membahas apa yang akan terjadi apabila aplikasi reksadana tempat kita menabung terkena suatu masalah. Apabila aplikasi tempat kita biasa menabung reksadana mengalami masalah, maka kita tidak perlu khawatir uang yang telah kita investasikan akan hilang. Karena reksadana yang sudah kita beli akan disimpan di lembaga yang bernama KSEI atau Custodian Central Effect Indonesia. Secara sederhana, KSEI itu merupakan lembaga yang menyimpan semua jenis aset investasi pasar modal yang kita miliki. Jadi, reksadana yang sudah kita beli itu bukan disimpan di aplikasi tempat kita membeli reksadana, melainkan di KSEI, sehingga kita tidak perlu khawatir uang kita hilang dibawa lari. Untuk mengetahui apakah reksadana kita sudah tersimpan dalam KSEI atau belum, kita bisa membuat akun KSEI terlebih dahulu. Setelah itu kita login ke dalam akun KSEI kita, dan pada aplikasi KSEI ini kita dapat melihat kartu akses KSEI kita secara digital. Kartu ini merupakan identitas kita di pasar modal.
Semua aset yang kita miliki di aplikasi reksadana maupun sekuritas tempat kita berinvestasi akan dapat kita monitor dalam satu aplikasi akses KSEI ini. Untuk melihat aset semua portofolio kita yang ada di berbagai macam aplikasi atau sekuritas, kita tinggal klik menu portofolio, lalu pilih menu saldo. Setelah itu kita dapat melihat alokasi aset investasi kita, mulai dari saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Serta kita juga dapat melihat secara detail aset reksadana yang sudah kita miliki pada bagian menu detail. Di video selanjutnya, saya akan membahas indeks-indeks yang ada pada Bursa Efek Indonesia, serta bagaimana cara kita mengetahui jadwal perubahan dan daftar emiten yang mengisi indeks-indeks tersebut. Sekian dulu video kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.